Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fatimah TV. Seperti biasa, sebelum melanjutkan atau nonton video saya ini guys, dulu teman-teman ya, teman seperjuangan ya bagus. Teman satu apa bagus? Satu profesi ya, guru. Saya mengingatkan henti-hentinya untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu ya sebelum nonton video ini, karena ini bermanfaat sekali. Ya, kenapa sholat tidak boleh ditinggalkan bagus? Karena sholat itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita ya. Nah, dengerin tuh. Kebutuhan kita ya buat para guru, tolong jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena ketika kita mati dan dikuburkan, itu yang pertama kali ditanyakan itu adalah oleh malaikat tentang sholat bagus ya. Kalau sholatnya bagus, masuk surga. Kalau sholatnya jelek, oke, kita langsung aja bagus ke pokok ya. Sekarang kan lagi trending viral nih tentang kurikulum merdeka bagus ya. Wah, itu di mana-mana banyak guru, banyak kepala sekolah, banyak ya lah pokoknya di instansi di dunia pendidikan khususnya itu banyak memperbincangkan gitu ya. Baik itu untung dan ruginya tentang kolaborasi dengan kurikulum yang dulu. Nah, ini kan Pak Agus sudah mengikuti seminar bagus ya, apalagi simulasi mungkin gitu ya. Nah, kita kan ini bukan SMA, bukan pesantren, bukan SMA ya, sorry, kita ini kan madrasah aliyah bagus ya. Nah, ini menurut Pak Agus gimana nih, ya kita yang pertama dulu nih pertanyaan dari saya Pak Agus, apa itu Prinsip independen, kurikulum independen itu seperti apa ya menurut Pak Agus gimana nih? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu serta pertanyaannya ya. Yang pertama yang berkaitan dengan IKM ya, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang sekarang sedang hangat-hangatnya, dan memang ini merupakan salah satu ikhtiar dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui 5 prinsip dasar sebagai tolak ukur ya, tolak ukur kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya bahwa 5 prinsip dalam IKM ini harus dijalankan di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ya. Ini yang paling utama adalah 5 prinsip dasarnya dulu, bahwa IKM merupakan salah satu sistem pendidikan atau kurikulum yang mengacu kepada 5 prinsip dasar tadi. Yang pertama adalah kondisi peserta didik. Ya. Pada saat proses pembelajaran, yang paling utama adalah bagaimana kondisi peserta didik itu dijadikan sumber, ya, sumber rancangan pembelajaran. Pertama yang berkaitan dengan lingkungan, yang kedua berkaitan dengan karakter anak didik juga. Ketiga juga berkaitan juga dengan kemampuan daya serap anak didik. SDM ya? Ya, SDM. Sehingga proses pembelajaran itu akan lebih bermakna bagi anak didik dan akan merasa mudah bagi anak didik dalam perkembangan pendidikan selanjutnya. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan pembelajaran sepanjang hayat. Ya, ini prinsip yang kedua adalah pembelajaran atau prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat, pertama adalah harus ada kolaborasi. Ya. Kolaborasi antara materi-materi yang memang dibutuhkan untuk pembelajaran yang dihadapkan dengan tantangan zaman. Ya, itu jangan sampai anak pada saat selesai pembelajaran tidak ada tindak lanjut. Itu. Kemudian yang kedua, adanya umpan balik. Kalau dalam bahasa pendidikan itu feedback ya. Sehingga
pada saat anak bisa menyelesaikan suatu proyek, menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran, ada umpan balik yang memberikan motivasi anak untuk lebih meningkatkan lagi dalam kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga dalam prinsip pembelajaran sepanjang hayat adalah berkaitan pula dengan belajar bertanya. Kenapa harus belajar bertanya? Karena dalam proses pembelajaran secara secara fakta, kalau anak banyak bertanya, diusahakan untuk memotivasi agar bertanya, maka materi yang akan diterima akan lebih mudah. Karena dengan bertanya dia butuh. Dia butuh. Ya, itu. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga ini adalah holistik. Ya. Proses pembelajaran yang mendukung pembelajaran secara kompetensi dan karakter secara keseluruhan. Holistik. Ya, holistik. Ya. Bukan dengan alam, bukan. Ya. Artinya bahwa pembelajaran itu dilakukan dalam memaknai suatu permasalahan itu tidak sepotong-sepotong. Kalau membahas tentang tubuh, tentang manusia itu semuanya harus tergali secara itu. Ya. Itu. Oleh karena itu, holistik itu sistem pembelajarannya itu berbasis masalah, ya, itu berbasis masalah yang ada di lingkungan. Nah, itu. Kemudian berbasis proyek, berbasis tantangan. Itu. Jadi modul yang dibuat itu harus lebih mengarah kepada permasalahan yang akan diselesaikan, mencari masalah, menyelesaikan masalah, ya. Kemudian tantangan, terutama sebab di saat era sekarang ini anak lebih mengarah kepada jiwa yang kurang kreatif, kurang inovatif. Karena apa? Karena sistem pendidikan tidak diarahkan kepada sistem pendidikan inovatif, tidak sistem pendidikan kepada kreatif. Ya. Sehingga salah satu modul tantanganlah yang bisa memberikan pertama kekuatan mental kepada anak, kedua daya kreatifnya akan muncul. Karena apa? Karena melalui tantangan ini anak harus mencari jalan keluar, solusi. Nah, salah satunya itulah secara psikologisnya seperti itu. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah relevansi, relevan, ya. Sesuai dengan konteks lingkungan budaya, ya, yang berkembang di masyarakat, terutama kita harus juga mengakui adanya nilai-nilai kearifan lokal. Ya, kearifan lokal itu banyak, baik dari segi prinsip, ya, kearifan lokal prinsip ada, dari segi seni budaya, ya, bahkan tentang makanan. Makanan, ya, seperti Padalarang punya tahu khas kupat tahu Padalarang. Ini simulasi, ya. Bagaimana agar kupat tahu itu lebih nikmat, lebih hebat, lebih mudah didapat, tetapi lebih canggih dalam segalanya. Itu misalnya, itu berbasis kepada kearifan lokal, ya. Jadi jangan lupa bahwa sistem IKM itu atau kurikulum IKM itu lebih memberikan kemampuan kepada anak didik kita untuk menggali kearifan lokal atau potensi yang ada di wilayah, di daerah yang dibutuhkan, ya, untuk lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, ya. Di daerah-daerah seperti Padalarang, Cililin, sebagainya itu banyak sekali kearifan lokal yang bersifat makanan, ya. Kemudian ada juga kearifan lokal ya para wisata dan sebagainya, ya. Itu bisa dikembangkan, ya, melalui
prinsip relevansi. Kemudian juga berkelanjutan. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa atau pada masa depan anak. Ya. Jangan sampai proses pendidikan yang dibangun hanya untuk hari ini saja, anak untuk mencari kerja saja. Tetapi di sini betul-betul bahwa ada orientasi ke depan, ada goal yang akan dicapai di masa depan pada saat pendidikan dilaksanakan hari ini. Yaitu yang pertama adalah membangun pemahaman yang bermakna kepada anak. Sehingga anak akan lebih cerdas dalam bertindak apabila makna suatu masalah dipahami secara benar, gitu ya. Itu banyaklah contoh-contohnya. Kemudian anak juga diarahkan menjadi anak-anak yang mandiri di masa yang akan datang. Sebenarnya IKM sudah diterapkan oleh orang tua dulu, ya, melalui praktek-praktek di dalam pendidikan keluarga. Misalnya anak mau dibelikan atau minta sepeda, minta sepatu, bukan diberi sepatunya, bukan diberi sepedanya, tapi diberi alatnya, diberi sarananya, ya, untuk mencapai itu. Misalnya diberi kambing untuk memelihara kambing, atau memelihara domba dan sebagainya. Nah, itu salah satunya, itu agar anak lebih mandiri, punya tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diberikan keterampilan. Nah, ini IKM itu diberikan keterampilan sehingga pada saat anak keluar dari sekolah punya kemampuan. Ya, Bu, bisa, bagus ya. Salah satunya misalnya bagaimana kalau anak ini, karena orientasinya sekarang anak mencari uang lah. Saya lebih cenderung apabila anak diberi keterampilan yang siap pakai. Misalnya pangkas rambut, ya. Pangkas rambut itu apabila saya telusuri ke tempat-tempat pangkas rambut, rata-rata itu mencapai 250.000 sampai ada yang 500.000 per hari, gitu ya, penghasilan uangnya. Bagaimana kalau di sekolah juga ada keterampilan seperti itu yang nanti pada saat keluar dari sekolah dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tapi dia bisa mempraktekkan keterampilannya sebagai sumber penghasilan, misal pangkas rambut atau apalah, banyak sekali. Nah, itu mungkin prinsip IKM atau kurikulum merdeka diterapkan di satuan-satuan wilayah, terutama di madrasah aliyah. Ini merupakan salah satu bentuk pembaharuan yang luar biasa yang mudah-mudahan apabila diterapkan secara konsisten, penuh tanggung jawab, insya Allah ini akan menghasilkan anak-anak didik yang inovatif, mandiri, memiliki kekuatan mental yang hebat dan punya tanggung jawab yang kuat. Itu saja, terima kasih. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, ini bekal buat para siswa untuk menyambut masa depan, bagus ya. Iya. Nah, jadi kata orang Sunda mah ulah kieu berenang. Iya. Nanti anak setelah beres dari sekolah aliyah atau SMA atau yang sederajat, itu anak bisa mandiri ya dengan konsep kurikulum merdeka, bagus ya. Jadi lebih cenderung ke keterampilan, bagus ya. Iya. Ya, di sini ada Bu Maya, Bu Yuli sama Bu Mira. Ada pertanyaan mungkin buat Pak Agus? No, jelas ya Bu ya? Oke. Demikianlah podcast hari ini dengan mudir kita Bapak Agus Supriyadi SPD ya, Dokter Anes Rois MA Persis. Ya, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat kita semua, dan silahkan video ini di-share ke seluruh Indonesia, khususnya buat para guru ya, maupun guru honorer maupun guru PNS.
Ya, ada sebuah moto nih buat para guru. Cintailah pekerjaanmu walaupun tidak itu membuatmu kaya. Karena dengan pekerjaan ini yang Anda kerjakan, kalau dikerjakan dengan ikhlas, maka akan mengeluarkan sebuah berkah buat kita semua. Buat guru, buat siswa, buat orang tua, buat keluarga, buat tetangga juga ada di sekitar kita, diberikan manfaat yang luar biasa oleh kita. Yuk, demikianlah video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Thanks for watching. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe.